Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita menikmati teh hangat, teduhkan hati dan hadirkan semangat dengan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan bagi kita hari ini terambil dari Lukas 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan bagi setiap kita demikian firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikian firman Tuhan bagi setiap kita. Saudara-saudara, pada pagi itu, perempuan yang penuh kasih itu pergi ke kubur untuk meminyaki tubuh Yesus, melakukan apa yang menurut mereka adalah penghormatan terakhir yang pantas untuk Yesus yang sudah mati. Mereka berangkat dengan niat yang sangat baik, penuh kasih kepada Yesus. Namun, ada sesuatu yang penting yang mereka tidak tahu, yaitu kebangkitan Kristus telah mengubah segalanya. Saudara, sebenarnya peristiwa ini menyentuh sisi yang lebih dalam dari kebangkitan Kristus, yang tidak hanya sekedar menjadi kejadian luar biasa dalam sejarah, tetapi juga memperlihatkan bagaimana tindakan kita, meskipun itu baik, harus selalu diselaraskan dengan kehendak Tuhan yang lebih besar. Godly Family yang dikasihi Tuhan, kasih dan niat baik adalah hal yang penting. Tetapi perempuan-perempuan itu melakukan tindakan yang tidak didasarkan pada pemahaman yang lebih dalam tentang kehendak Tuhan. Perempuan-perempuan ini datang dengan niat yang baik. Mereka ingin menghormati Yesus. Mereka ingin memberikan penghormatan yang layak untuk tubuhnya yang telah mati. Namun, meskipun niat mereka benar, mereka tidak tahu bahwa kebangkitan Yesus adalah bagian dari rencana Tuhan yang jauh lebih besar. Kebangkitan Kristus bukan hanya perkataan yang membuktikan kekuasaan Tuhan atas kematian, tetapi juga memberi makna baru pada cara kita hidup, berpikir, dan melayani Tuhan. Seperti perempuan-perempuan itu yang datang dengan cara mereka sendiri, kita pun juga seringkali mendekati Tuhan dengan cara yang kita pikir benar, tetapi tanpa benar-benar memahami kehendak Tuhan. Godly Family, perempuan-perempuan ini datang untuk mengurapi mayat Yesus, tetapi justru mereka bertemu dengan kebangkitan yang mengubah segalanya. Nah, saudara, ini menunjukkan bahwa jalan Tuhan seringkali berlawanan dengan cara kita berpikir. Dan kebangkitan Kristus menuntun kita pada cara berpikir dan cara hidup yang benar-benar baru.
Godly Family, kasih kepada Tuhan seharusnya mengarah kepada ketaatan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan niat baik kita untuk mendekati Tuhan. Kasih yang sejati bukan hanya kasih yang memahami apa yang Tuhan kehendaki, tetapi juga ketaatan pada cara yang Tuhan ingini. Nah, perempuan-perempuan itu menunjukkan kepada kita bahwa meskipun niat mereka tulus, mereka masih perlu mendengarkan dan mengikuti kehendak Tuhan yang dinyatakan lewat kebangkitan Kristus. Dalam hal ini, kita dapat melihat bagaimana kebangkitan Kristus membuka jalan bagi kita untuk melihat hidup dan pelayanan kita dengan perspektif yang baru, benar-benar baru. Tidak hanya tentang melakukan yang terbaik menurut kita, tetapi tentang mengikuti kehendak Tuhan, meskipun itu berlawanan dengan ekspektasi kita. Yesus telah bangkit, dan itu berarti kita harus menjalani hidup kita dengan cara yang lebih besar, lebih radikal, yang ditandai oleh kebangkitan Kristus. Nah, Godly Family, ketika perempuan-perempuan itu mendapati kubur kosong, mereka akhirnya dipertemukan dengan berita kebangkitan Kristus yang mengubah niat mereka menjadi sesuatu yang lebih besar. Tindakan mereka yang tadinya terbatas pada penghormatan terhadap mayat Yesus berubah menjadi tugas untuk menyebarkan berita kebangkitan. Kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa kebangkitan Tuhan mengubah tujuan dan arah hidup kita. Jadi kebangkitan Kristus bukan hanya peristiwa yang membuktikan Yesus adalah Tuhan, tetapi juga menjadi dasar bagi kehidupan kita yang baru. Kebangkitan Kristus adalah titik balik di mana segala sesuatu yang kita lakukan termasuk niat baik kita harus diarahkan untuk tujuan yang lebih besar, yaitu menyaksikan dan memperkenalkan dunia pada kebangkitan yang memberikan hidup. Apa yang perempuan-perempuan itu lakukan selanjutnya, yaitu mereka pergi memberitakan berita kebangkitan. Dan itulah respons yang benar terhadap kebangkitan Kristus. Nah, saudara-saudara, coba kita pikir bersama, kita renungkan, apakah kita juga sering mendekati Tuhan dengan niat baik kita sendiri, tetapi kita tidak peduli, bahkan tidak mendengarkan kehendak-Nya. Apakah kebangkitan Kristus sungguh-sungguh mengubahkan segala sesuatu di dalam cara hidup kita, termasuk cara kita memahami tugas kita? Mari bersama-sama kita renungkan hal ini dan mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengakui bahwa seringkali kami datang kepadamu dengan niat yang baik. Namun kami sadar bahwa niat kami tidak cukup jika tidak sejalan dengan kehendak-Mu. Ajarlah kami untuk selalu mendengarkan suara-Mu, termasuk dan lebih penting dari itu adalah mengikuti cara-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena kebangkitan-Mu memberikan kami pengharapan dan tujuan hidup yang baru. Kami tidak lagi berpusat kepada kematian, tetapi kami berpusat kepada Engkau. Semoga hidup kami sungguh-sungguh mencerminkan ketaatan kami kepada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalankan aktivitas panjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.